Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ikhwan, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul silaturahmi di tempat yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini barangkali ada yang mau bertanya. Pak Ustadz, sok tanya apa Pak Ustadz? Tanya bebas, sama nggak diikat apa, pertanyaan bebas, nggak aliran apa, siapa baik, gitu. Yang penting arahnya ke sana, arahnya ke Gusti Allah, bukan masalah agamanya, ke yang punya agamanya itu. Gitu. Barangkali ada keraguan, ada unek-unek. Gitu. Karena kalau pengetahuan apa aja kalau masih dibatasi, berarti belum sampai. Tuh, yang membatasi apa ya egonya sendiri sebenarnya mah. Di dalam kita menjalankan agama saja itu ya harus wawasannya harus menyeluruh. Supaya jangan benci ke orang, supaya kasih sayang. Tuh. Bisa mengenal Allah. Makanya sering diulang-ulang itu, disuruh zikir, disebut nama Gusti Allah. Maka intinya belajar mengenal. Makanya ada istilah kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kosong itu apa? Isi apa coba? Orang kan nggak asal ngomong kan. Yang namanya kosong itu adalah sebenarnya ruang tanpa batas. Ruang tanpa batas dalam diri kita itu sebenarnya kesadaran. Jadi kesadaran kita ini jangan kesadaran individu, kesadaran universal. Kesadaran individu adalah diri, kesadaran universal itu adalah yang maha. Jadi kita harus bisa berhubung antara kesadaran kita dengan kesadaran tanpa batas. Tuh, itu namanya kesadaran. Maka dilambangkan namanya ruang itu adalah langit, itu di atas itu. Nah, kalau dalam diri disebutnya apa? Isi itu dalam diri. Hakikatnya apa? Kalau disebut namanya cinta. Yang namanya cinta itu adalah titik atau asal. Asal daripada kehidupan itu adalah titik benih daripada cinta itu. Nah, kita dilahirkan ini adalah benih dari cinta kasih sayang kedua orang tua. Kalau tidak ada cinta mah nggak bakal kita dilahirkan di bumi ini. Bapak kita, ibu kita saling mencintai, akhirnya menjadi satu, wujud namanya janin kan gitu. Sampai wujud dilahirkan menjadi manusia. Nah intinya ke situ, kembali kepada cinta yang murni. Bisa menyatu dengan kesadaran yang universal itu. Aliran apa saja, agama mah tuntungnya ke sana, bukan agamanya, tapi yang punya agama itu kesadaran. Ya, kalau orang sudah mencapai tingkat kesadaran, ya nggak bisa berbuat dosa itu, nggak punya benci. Jadi cintanya ya murni sungguh-sungguh kena ilahiyah nantinya itu. Karena ada pasangan cinta-cinta, kesadaran, cinta dan nafsu. Kalau cinta dibarengi dengan kesadaran adalah kebaikan, tungtungnya itu. Tapi karena nafsu hukumnya nanti kesananya ya nggak benar, kegelapan bahasa itunya tuh. Jadi kalau cinta itu adalah kebaikan dalam diri. Makanya kalau disebutnya apa? Namanya dat. Dat itu kalau bahasa itu namanya apa? Titik lah bahasa titik. Dalam diri kita ada dat. Nah dat itu kayak digambarkan itu namanya titik. Tak. Dalam jantung kita namanya dat gitu. Kehidupannya itu. Sumber kehidupan bahasa itunya. Maka kalau diucapkan secara lisan manusia lafadznya kan Allah. Tuh, namanya bumi. Cinta itu adalah bumi itu lambang daripada cinta. Makanya yang cinta itu adanya di bumi. Kalau di luar bumi ada enggak?
Nggak ada orang istilah pacaran di bulan, di mana-mana, adanya di bumi. Kelahiran adanya di bumi, kematian juga adanya di bumi, semuanya itu. Karena bumi itu digambarkan namanya titik atau disebut juga namanya isi. Jadi kedudukannya itu ada di tengah bumi ini. Maka secara itunya tuh. Makanya di bawah bumi, di atas bumi itu ada alam namanya ruang tanpa batas. Bumi itu adalah posisi tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah bumi ini ada diri kita. Jadi posisi kita ini adalah di tengah bumi. Kita pergi kemana saja, tengah bumi ya diri kita. Yang kita duduk itu adalah tengah. Kalau nggak percaya sok diukur. Kita posisinya ada di tengah. Itu. Makanya Allah kesan menyatu dengan Allah itu menyatu diri kita ini. Kalau titiknya namanya tulang ekor menyatu dengan bumi. Kalau kita berarti kesadaran. Tapi kesadaran tanpa batas. Yang namanya hati kan sangat luas. Maka kita belajar menyelami lautan tanpa batas, lautan kesadaran, dan menyelami namanya cinta terus sangat dalam itu titik itu. Makanya antara kesadaran dan cinta itu tidak bisa dipisahkan. Otomatis dengan cinta timbul kesadaran, itu merupakan dua-dua itu adalah kekuatan sebenarnya itu. Dengan cinta itu maka timbul keindahan, bahasanya disebut namanya sorga. Dengan kesadaran maka timbul namanya kebenaran, kebijaksanaan, kan begitu. Ya kalau kita rajin sholat, rajin puasa, itu sebenarnya untuk melatih apa? Kita bisa itu meningkatkan kesadaran menjadi kesadaran universal, cinta yang ilahi itu murni. Kalau bukan cinta ilahi, mana cinta nafsu, nuruti nafsu. Makanya itu intinya supaya kita belajar berhubungan antara kesadaran individu dan kesadaran universal. Maka digambarkan itu dialog Nabi Adam dengan Gusti Allah ngobrol. Nah, Nabi Adam itu gambaran kesadaran individu. Nah, Gustinya itu yaitu kesadaran universal, gambar itu. Cuma supaya lebih paham lagi maka digambarkan begitu dialog gitu ya. Jadi semua manusia itu sebenarnya kesadaran dirinya itu bisa berhubungan namanya dengan kesadaran yang menyeluruh tanpa batas. Gitu. Maka kita mengenal cinta kita yang dalam diri namanya yang murni. Kalau kita bisa menyelami cinta ilahi, cinta sejati, jaminan berarti kita bahagia itu. Makanya sebenarnya surga dan neraka itu bukan di luar tapi dalam diri. Gitu. Makanya kalau kita sudah nafsunya mutmainnah berarti sudah ada surga. Makanya panggilan jiwa yang tenang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati, kan gitu. Masuklah ke surgaku kata Allah kan. Masuk ke surga Gusti Allah karena nafsunya mutmainnah. Para ikhwan gitulah yang namanya nafsu mutmainnah, ketenangan jiwa modal supaya ke surga itu. Kalau kita belum bisa masukkan yang jiwa mutmainnah ya belum bisa masukkan surga gitu. Surganya masukkan dulu dalam diri kita. Jadi sebenarnya bukan kita masuk surga tapi surganya dimasukkan ke dalam diri kita. Dalam diri kitanya ada surga. Karena yang nama surga itu ya ada di dalam. Kalau kita nyari surga kemana-mana nggak ketemu, adanya dalam diri nantinya. Makanya menjadi hamba Allah nafsu mutmainnah terus masuk ke surganya Allah itu syarat sebenarnya itu. Tidak bakal kita mencapai mutmainnah kalau tidak ada benih cinta dalam diri. Bahkan cinta itu tenang, tentrem, damai, itu yang perlu dipupuk. Apalagi cinta ilahiyah, cinta tanpa syarat. Terus dibarengi dengan kesadaran tanpa batas. Makanya yang namanya ainul basirah, penglihatan mata hati itu kayak gitu. Tidak ada batasnya.
Makanya dengan kesadaran benar-benar kita bisa menyatu dengan kesadaran, insya Allah barang siapa bisa menyatu antara kesadaran dirinya, individunya dengan kesadaran universal, mesti punya kelebihan biasanya itu. Mungkin diberi kebisaan, bisa bahasa Cina, bahasa Inggris, semua bahasa bisa, semua bisa jadi gitu. Siapa yang ngajarin? Karena kita sudah bisa menyatu dengan kesadaran yang menyeluruh. Maka saya di TikTok di YouTube tuh bisa bahasa Cina, bisa bahasa Inggris, Ibrani, Persia, semua bahasa saya menguasai sebenarnya mah. Kalau secara logika kapan belajarnya? Kan gitu. Itu berarti ada hubungan bahasa itu dengan kesadaran yang menyeluruh itu. Harus belajar menyelami. Nah, jangan jauh-jauh kita menyatu dengan apa? Menyatu dengan diri kita sendiri. Diri kita satukan dengan bumi ini. Sebab kita kan nggak bisa lepas dari bumi kemana-mana ya. Menyatu dengan bumi, gravitasi bumi dirasakan. Sebenarnya dalam tiap keluar masuk napas juga bumi itu menyedot kotoran kita kalau kita sadarin tuh gravitasinya tuh. Dirasakan tuh. Keluar masuk napas. Selalu transfer energi murni yang namanya bumi itu sebenarnya. Nah, beda dengan energi ruang. Energi ruang adalah energi kesadaran, itu adalah cahaya sebenarnya itu. Nah, gambaran begitu. Jadi kesimpulannya ada titik, ada lingkaran. Sumber segala sesuatu itu asalnya adalah titik. Nah, titik itu gambaran cinta. Lingkaran luas tanpa batas itu gambaran kesadaran universal. Nah, itu kita harus mengenal di mana kedudukan kita. Kita adanya di tengah-tengah antara titik dan lingkaran. Disitulah hakikat diri kita. Antara cinta dan kesadaran, maka disitulah kita sebagai penyaksi sebenarnya para ikhwan. Nah, mungkin ke sana mah susah, apalagi kalau nanti bahasanya bahasa sastra atau bahasa puisi. Jadi kesimpulannya itu belajar sadar kepada yang maha sadar. Kesadaran individu, di balik itu ada namanya titik, itulah disebut namanya cinta sejati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.